Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya tahun 2024 seperti apa gambaran daya tampung di UI. Ini kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami mengalami kenaikan sekitar 3,4%. Memang tidak begitu besar, tetapi kalau dari angkanya ini mendekati 400-an. Jadi di tahun 2024 ini kami akan menerima kurang lebih 10.500 calon mahasiswa baru dari sarjana dan vokasi. Nah, baik, bisa dilanjutkan. Nah, kemudian ini yang penting juga Bapak Ibu sekalian, karena di PowerPoint atau slide sebelum-sebelumnya ini kurang lebih berisi tentang peluang, ya, jalur masuknya banyak, kursinya banyak. Nah, sekarang tinggal tantangannya, ini biar seimbang kan, kanan kiri biar seimbang. Nah, tantangannya adalah untuk bisa diterima atau lolos seleksi masuk di UI, untuk yang melalui SNBP, ini kemarin data tahun 2023, rata keketatan di 7%, 1:15. Sebenarnya tidak begitu kompetitif juga sebenarnya, karena dari 15 pendaftar rata-rata diterima 1, itu yang lewat SNBP. Bagaimana yang lewat SNBT? 20%, ya 5%, 1:20. Ya, lebih kompetitif. Mengapa? Ya ini sangat logis. Karena peserta UTBK SNBT pasti jauh lebih besar dibanding SNBP. Karena tidak hanya boleh diikuti oleh mereka yang di lulusan tahun itu, tetapi 2 tahun terakhir, dan dapat diikuti oleh teman-teman yang memilih jalur pendidikan non formal, ya PKBM. Kemudian paket C, itu boleh ikut UTBK SNBT. Nah, baik, kemudian untuk jalur mandiri ini lebih kompetitif lagi, ya, utamanya yang lewat SIMAK, itu di kisaran 3% Bapak Ibu sekalian, jadi 1:30-an kira-kira. Nah, namun data ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan lebih detail. Mengapa? Karena pada prinsipnya ketika nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian ikut SNBP, UTBK SNBT, PPKB, SIMAK, TS, dan lain sebagainya, yang dipilih adalah prodi, bukan PTN-nya. Nah, sehingga kami perlu menampilkan gambaran keketatan di per prodi atau di tiap prodi tahun 2023. Silakan panitia. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran keketatan, ya, rasio keketatan SNBP tahun 2023. Oh, ternyata bukan pendidikan dokter ya Pak yang paling ketat, bukan memang di kami, ya. Di tiap tahun bukan pendidikan dokter yang terketat melalui SNBP. Justru kriminologi, di situ kriminologi di 1,86%. Ini 1:60-an lah kurang lebih, 60 pendaftar diterima 1. Kemudian HI baru yang ketiga adalah pendidikan dokter, dan seterusnya. Ini 40 urutan teratas, karena kami memiliki 79 prodi yang kami tawarkan di berbagai jalur. Baik, kemudian ini urutan 41 sampai 79. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mencermati, di sini ada yang cukup menarik. Mengapa? Karena ada 2 prodi di vokasi, D4 dua-duanya sarjana terapan, yang keketatan SNBP 2023 mampu mengalahkan keketatan prodi sarjana. Bisnis kreatif dan manajemen bisnis pariwisata. Ya, bahkan kalau bisnis kreatif ini lebih kompetitif dibanding teknik metalurgi, lebih kompetitif dibanding ilmu administrasi negara. Ya. Nah, ini memang barangkali prodi-prodi yang saya sebutkan tadi memang sedang naik daun, ya, di luar sana. Nah, baik, dilanjutkan panitia. Kemudian berikutnya yang lewat UTBK SNBT ini lebih kompetitif, karena tadi rata-rata keseluruhan juga lebih kompetitif. Terbukti 3 besarnya tidak berubah, kriminologi, ilmu hubungan internasional, dan pendidikan dokter, dengan keketatan hampir atau nyaris 1%. Jadi kriminologi ini nyaris 1:100, ya, mungkin 1:90. Ya. Dan diikuti oleh HI, kemudian pendidikan dokter, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, nomor 30 bisnis kreatif, ya, lebih ketat dibanding teknik industri. Oh, bayangkan teknik industri ini kan sudah sangat ketat di Fakultas Teknik, ya, sangat kompetitif. Namun di SNBT tahun 2023
tingkat kompetitifnya masih lebih rendah dibanding yang D4 bisnis kreatif, ini sebagai contoh saja. Nah baik, kemudian bisa dilanjutkan panitia urutan 41 sampai dengan 79. Nah barangkali nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian yang akan ikut UTBK SNBT setidaknya bisa menggunakan data ini sebagai acuan lah, kurang lebih competitiveness-nya seperti apa, tingkat kompetisinya. Nah baik, kemudian selanjutnya ini yang lewat SIMAK, ya. Next, yang lewat SIMAK ternyata jauh lebih kompetitif. Ya. Ambil contoh 3 besarnya berubah, pendidikan dokter, manajemen, dan ilmu komunikasi. Pendidikan dokter ini lebih dari 1:500. Ya. Kurang lebih 1:600, jadi 600 peserta yang diterima 1. Karena memang peminat SIMAK ini sangat luar biasa. Sebenarnya sangat logis juga Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena SIMAK adalah jalur mandiri terakhir di kami. Artinya apa? Siswa yang belum lulus di jalur-jalur sebelumnya pasti berbondong-bondong mengambil jalur ini. Makanya wajar kalau tingkat persaingannya menjadi sangat kompetitif. Nah ini bisnis kreatif malah masuk di posisi 19. Jadi luar biasa sekali. Nah baik, kemudian bisa dilanjutkan untuk urutan atau posisi 41 sampai dengan 79 yang melalui mandiri SIMAK. Nah baik, kemudian selanjutnya ini kalau tidak salah melalui jalur PPKB. Ya, silakan. Nah jalur PPKB ini memang relatif lebih longgar tingkat keketatannya. Mengapa? Karena di jalur PPKB tidak semua sekolah bisa ikut. Jadi hanya sekolah-sekolah yang selama ini telah kami undang. Meskipun ini sekali lagi kami sudah sampaikan di berbagai kegiatan sosialisasi. Jangan sampai nanti ada sekolah yang komplain ke kami. Ya. Bagi sekolah yang selama ini belum pernah berpartisipasi, tetap ada kesempatan. Silakan nanti kepala sekolah bersurat ke UI, intinya adalah permohonan untuk diikutsertakan di dalam proses atau kegiatan PPKB. Maka nanti akan dievaluasi dan kemudian akan diundang oleh UI atau diberikan formulir. Kalau sekolahnya pasif ya sudah, tidak akan kami berikan kalau memang sebelum-sebelumnya tidak kami berikan formulirnya. Nah itu mengapa di PPKB ini biasanya tingkat keketatannya relatif lebih longgar dibanding jalur-jalur masuk sebelum-sebelumnya. Nah sebagai contoh misalkan kenaikan antar prodi ini cukup lebar sehingga pada prodi urutan ke-14 saja sudah 10%, sudah 1:10. Tidak begitu kompetitif karena hanya mengalahkan 9 anak, kira-kira seperti itu. Nah tetapi kalau yang dituju adalah FK juga, maka keketatannya juga mendekati 1:100 meskipun lewat PPKB. Ya, jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian nanti terutama Bapak Ibu guru BK bisa memberikan gambaran atau masukan ke anak-anak sekalian agar apa? Ya kalau bisa tidak menumpuk, ya memilih prodi yang favorit semua. Karena apa? Ya peluang diterimanya jadi sangat rendah, kira-kira seperti itu. Nah baik, ini yang urutan 41 Bapak Ibu sekalian sampai urutan 79. Jadi di kami yang lewat PPKB masih banyak prodi dengan keketatan di atas 50%, artinya apa? 1:2. Masa iya 1:2 tidak lulus gitu kan, karena dia hanya melawan satu kompetitor temannya, kira-kira seperti itu. Jadi itu bisa jadi bahan alternatif di PPKB tahun 2024. Nah baik, kemudian selanjutnya ini yang kelas internasional. Nah mengapa kelas internasional kami highlight tersendiri Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama dari sisi peminatnya itu juga sangat sedikit, ya. Kami seluruh prodi yang ada di UI untuk kelas internasional yang melalui talent scouting atau jalur undangan, total peminat tahun 2023 hanya 1.400. Kan sedikit itu 1.400, padahal kursinya 410 tahun lalu. Sehingga tingkat kompetisinya adalah di kisaran 20-25%, 1:5 sampai 1:4. Sangat-sangat mudah sekali. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian yang lewat SIMAK lebih longgar lagi ternyata. Mengapa? Karena
peminatnya tidak begitu berubah, tetapi kursinya mengalami kenaikan, ya 500 lebih. Sehingga tingkat kompetisinya hanya di kisaran 1:3. Ya, satu peserta hanya mengalahkan 2 teman lainnya yang sama-sama mendaftar di prodi tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, tahun 2023 daya tampungnya 934 untuk KKI dan tahun 2024 tembus angka 1000 Bapak Ibu sekalian untuk yang kelas internasional. Jadi bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memperbesar peluang diterima. Nah, kemudian kami di tahun 2023 ada 4 program studi baru yang menyelenggarakan KKI, teknik perkapalan, teknik bioproses, kemudian ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Biasanya prodi-prodi baru peminatnya belum banyak, jadi bisa dijadikan sebagai alternatif lagi-lagi ya kalau memang ingin memperbesar peluang diterima di kami. Baik, di